Begini pengakuan 7 keluarga pemain naturalisasi Malaysia yang mengaku menyesal setelah anaknya membela timnas Malaysia. Begini penjelasan lengkapnya. Por suerte entró adentro y está todo bien, pero bueno, también obviamente podía haberlo agarrado. Rodrigo, pasado ese momento de tensión ya cuando el balón se mete en el fondo de la red. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke, kali ini kita langsung saja. Sanksi dari FIFA untuk timnas Malaysia sekarang memasuki babak baru. Sekarang bukan saja FIFA yang mensanksi atau menuntut pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, tapi 7 pemain naturalisasinya Malaysia, keluarganya juga ikut menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia tidak bisa menunjukkan bukti. Mereka menyesal dengan Federasi Sepak Bola Malaysia yang tidak segera menyelesaikan masalah ini. Seperti apa videonya Sobat Garuda? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Begini pengakuan 7 keluarga pemain naturalisasi Malaysia yang mengaku kecewa usai mendapat sanksi dari FIFA dan larangan 2 tahun tak boleh bermain. Bahkan 7 keluarga pemain naturalisasi tersebut mengaku menyesal karena mengizinkan membela timnas Malaysia, di mana salah satunya adalah ayah dan ibu dari pemain naturalisasi Malaysia, Rodrigo Julian Holgado, yaitu Julian, dan sang ibu bernama Holgado mengaku menyesal setelah anaknya membela timnas Malaysia. Begini pengakuan 7 keluarga pemain naturalisasi Malaysia yang mengaku menyesal setelah anaknya membela timnas Malaysia. Begini penjelasan lengkapnya. Por suerte entró adentro y está todo bien, pero bueno, también obviamente podía haberlo agarrado. Rodrigo, pasado ese momento de tensión ya cuando el balón se mete en el fondo de la red. Skandal naturalisasi yang mengguncang sepak bola Malaysia kini memasuki babak baru yang lebih menghebohkan. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia karena terbukti menggunakan dokumen palsu, kini giliran keluarga para pemain yang angkat suara. Mereka tak hanya kecewa, tetapi juga mengaku menyesal telah menyetujui anak-anak mereka menjadi warga negara Malaysia demi membela timnas Malaysia. Sejumlah keluarga bahkan mengeluarkan pernyataan keras dengan menuding langsung Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebagai dalang pemalsuan dokumen. Mereka menilai federasi telah mengorbankan karir anak-anak mereka demi ambisi sesaat. Semua berawal dari upaya FAM memperkuat timnas Malaysia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Dalam waktu singkat, mereka mendatangkan sejumlah pemain asing dari Argentina, Brasil, hingga Eropa Timur dengan janji naturalisasi kilat. Para keluarga pemain awalnya percaya dengan tawaran ini. FAM meyakinkan bahwa semua proses akan legal, bahwa anak-anak mereka memang layak membela Malaysia, dan bahwa FIFA telah menyetujui dokumen tersebut. Ditambah lagi, tawaran gaji besar dan kesempatan tampil di panggung internasional membuat banyak keluarga tergiur. Namun, kenyataannya jauh berbeda. FIFA melakukan investigasi mendalam setelah adanya laporan dari sejumlah federasi Asia Tenggara. Hasilnya, ditemukan bahwa dokumen yang diajukan FAM terkait kewarganegaraan 7 pemain tersebut mengandung pemalsuan data garis keturunan dan tempat lahir. Tak lama kemudian, FIFA menjatuhkan hukuman tegas. Larangan bermain selama 2 tahun bagi ke-7 pemain, denda sebesar 250 juta rupiah per pemain, catatan hitam yang bisa membayangi karier mereka selamanya. Pernyataan paling keras datang dari Rodrigo Julian Holgado, ayah dari striker asal Argentina, Rodrigo Julian Holgado. Rodrigo yang sejatinya menjadi andalan CD Amerika Dekali, kini harus menerima kenyataan pahit setelah namanya tercoreng akibat skandal ini. Saya benar-benar menyesal. Saya telah salah karena mempercayai Malaysia. Federasi mereka telah membohongi kami dengan janji manis. Kini, karier Rodrigo yang sudah ia bangun sejak kecil hancur karena dokumen palsu yang bahkan tidak pernah kami ketahui detailnya.
ujar Julian dengan nada marah. Ayahnya Rodrigo Julian Holgado bahkan menegaskan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan menuntut FAM ke jalur hukum internasional. Wow. Ia menilai FAM sengaja Menuntut melakukan penipuan jalur demi hukum. kepentingan jangka pendek tanpa peduli pada nasib jangka panjang para pemain. Federasi Malaysia harus bertanggung jawab. Mereka sudah mematikan karier anak saya. Ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini adalah penghancuran masa depan seorang atlet. Samuel Figueiredo, ayah dari João Figueiredo, anak saya tidak ada darah Malaysia. Tak hanya keluarga Rodrigo Julian Holgado, ayah dari penyerang Brasil João Figueiredo, yakni Samuel Figueiredo, juga melontarkan pernyataan pedas. Ia mengaku sangat kecewa karena FAM berani mengajukan dokumen yang menyebutkan João memiliki garis keturunan Malaysia. Padahal, menurut Samuel, keluarga mereka murni berdarah Brasil tanpa ada hubungan sedikit pun dengan Malaysia. Ini konyol. Anak saya tidak punya setetes pun darah Malaysia. Tapi, federasi datang dengan dokumen yang seolah-olah menghubungkan kami dengan Malaysia. Mereka menjanjikan gaji besar, status bintang, dan masa depan cerah. Nyatanya, semua itu kebohongan besar. Samuel Figueiredo juga menegaskan bahwa keluarganya merasa dikhianati dan dipermalukan di mata dunia internasional. Ia bahkan berencana bergabung dengan keluarga lain untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan nama baik dan karier anak-anak mereka. Bagus. Selain keluarga Holgado dan Figueiredo, 5 keluarga pemain naturalisasi lainnya juga ikut bersuara. Mereka kompak menyatakan bahwa keputusan membiarkan anak-anak mereka menerima naturalisasi Malaysia adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Sejumlah keluarga bahkan mengaku sempat curiga, namun mereka terlena dengan tawaran gaji fantastis yang diberikan oleh FAM. Kini, semuanya berubah menjadi penyesalan mendalam. Salah satu keluarga menyebut FAM sebagai mesin politik sepak bola yang tidak peduli dengan masa depan manusia. Kasus ini kini disebut sebagai skandal naturalisasi terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. FIFA menegaskan bahwa tindakan FAM merupakan pelanggaran berat karena mencoba memanipulasi identitas demi keuntungan olahraga. Yang lebih tragis, para pemain kini menjadi pihak paling dirugikan. Karier mereka hancur, reputasi tercoreng, dan keluarga mereka ikut menanggung malu di mata dunia. Bagi publik internasional, ini adalah bukti bahwa Malaysia telah kehilangan kredibilitas di dunia sepak bola. Sementara itu, bagi keluarga, ini adalah pengkhianatan yang tak akan pernah terlupakan. Kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia ini memberikan pelajaran pahit. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Kini, bukan hanya federasi yang harus menanggung malu, tetapi juga keluarga yang merasa telah dipermainkan. Sebagaimana disampaikan ayah Rodrigo Holgado, saya akan terus memperjuangkan keadilan untuk anak saya. FAM harus bertanggung jawab. Mereka telah merusak hidup anak saya dengan kebohongan. Kini, publik menunggu langkah besar apa yang akan diambil keluarga-keluarga ini. Apakah mereka benar-benar akan membawa FAM ke jalur hukum internasional? Atau skandal ini akan selamanya menjadi noda hitam dalam sejarah sepak bola Malaysia? Berita kedua, begini, pernyataan media ESPN Sport yang mengaku terkejut dengan laporan FIFA usai FIFA kembali memberitahukan jika Vietnam dan Malaysia kembali laporkan pemain naturalisasi timnas Indonesia kepada FIFA. Setelah dunia sepak bola diguncang oleh skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi Malaysia yang berujung pada sanksi keras FIFA, kini muncul kabar mengejutkan yang menyeret nama timnas Indonesia. Media olahraga internasional ternama, yaitu ESPN Sport, melaporkan bahwa FIFA baru-baru ini menerima laporan baru yang kembali mempertanyakan legalitas pemain naturalisasi Indonesia. Namun, dalam laporan tersebut, ESPN menegaskan bahwa FIFA sendiri sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Semua pemain naturalisasi timnas Indonesia sah secara hukum, tidak ada pelanggaran, dan prosesnya sesuai regulasi FIFA. Ironisnya, laporan itu datang dari Vietnam, tepatnya dari mantan wakil presiden AFF asal Vietnam, Duong Phu Lam. Bahkan media ESPN mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat Vietnam dan Malaysia berkoalisi diam-diam untuk menyeret Indonesia ke pusaran kasus serupa.
Meski faktanya, tuduhan mereka tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Dalam artikel yang dikutip media ESPN, FIFA mengonfirmasi bahwa mereka memang menerima laporan dari pihak Vietnam. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan berulang kali, FIFA menegaskan bahwa tidak ada indikasi pemalsuan dokumen atau pelanggaran prosedur dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Setiap pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia telah melalui tahapan hukum resmi sesuai aturan negara dan diverifikasi sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, status mereka sah dan tidak ada yang melanggar. Lebih lanjut, FIFA juga menyinggung bahwa laporan dari Vietnam bukanlah yang pertama. Bahkan, laporan serupa sudah pernah masuk sebelumnya dengan nada tuduhan yang sama. Hal ini membuat FIFA mulai melihat adanya pola sistematis dari Malaysia dan Vietnam yang seolah sengaja berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Indonesia. Menurut analisis ESPN, motif dari laporan Vietnam dan Malaysia itu sebenarnya sederhana, iri dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert saat ini mencatatkan sejarah besar dengan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Capaian ini membuat Indonesia kini sejajar dengan negara-negara kuat Asia, sementara Malaysia dan Vietnam harus puas tersingkir lebih awal. Malaysia dan Vietnam tidak puas dengan pencapaian Indonesia. Mereka tahu Indonesia kini berada selangkah lebih maju dalam sepak bola regional, dan itu membuat mereka merasa terancam. Media ESPN menilai bahwa alih-alih fokus memperbaiki kualitas timnas masing-masing, kedua negara tersebut justru memilih jalur politik dan manipulasi isu demi menjatuhkan rivalnya. Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah kenyataan bahwa Malaysia dan Vietnam justru sedang menghadapi masalah besar di rumah sendiri. Malaysia menjadi sorotan dunia setelah FIFA membongkar kasus pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemainnya. Akibatnya, para pemain tersebut dijatuhi sanksi larangan bermain selama 2 tahun dan nama Malaysia tercoreng di mata dunia. Skandal itu dianggap sebagai salah satu aib terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Alih-alih introspeksi, Malaysia justru memilih menyerang Indonesia. Menurut ESPN, hal ini menandakan bahwa Malaysia sedang mencoba mengalihkan perhatian publik dari masalah internal mereka. Berbeda dengan Malaysia yang terjerat kasus, Vietnam kini tengah berusaha melakukan naturalisasi baru. VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman untuk mempercepat kewarganegaraan 2 pemain asal Brasil, Jan Clesio Almeida dan Geovan Magno, yang sudah 6 tahun bermain di Liga Vietnam bersama Ninh Binh FC. Namun, ESPN menyoroti praktik ini sebagai hal yang penuh tanda tanya. Pasalnya, kedua pemain itu tidak memiliki darah atau ikatan keturunan Vietnam dan diduga kuat diiming-imingi kontrak besar serta gaji fantastis agar mau membela timnas Vietnam. Praktik seperti ini sangat tidak wajar. Sebuah negara tidak bisa seenaknya menjadikan pemain asing sebagai warga negara hanya demi kepentingan jangka pendek sepak bola. Meski dihujani laporan berulang kali dari Malaysia dan Vietnam, FIFA menegaskan sikapnya. Indonesia tidak melakukan kesalahan. Semua dokumen pemain naturalisasi Indonesia sudah diverifikasi dan diakui legalitasnya. Menurut FIFA, laporan yang terus-menerus datang dari 2 negara tersebut justru mengganggu integritas kompetisi dan menunjukkan adanya permainan politik di luar lapangan. Indonesia lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat performa mereka di lapangan, bukan karena permainan di balik meja. Media ESPN memberikan analisis tajam. Media asal Amerika Serikat itu menilai bahwa Malaysia dan Vietnam justru semakin memperlihatkan kelemahan mereka sendiri dengan terus-menerus menyerang Indonesia. Daripada sibuk melaporkan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam seharusnya bercermin. Malaysia sedang tenggelam dalam skandal dokumen palsu, sementara Vietnam terjebak dalam praktik naturalisasi instan yang dipertanyakan. Sementara itu, Indonesia justru melesat dengan pemain naturalisasi yang sah dan sistem pembinaan yang mulai terarah. Dengan kata lain, Indonesia kini berdiri tegak sebagai simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara, sementara Malaysia dan Vietnam justru terpuruk akibat ulah mereka sendiri.
Itu dia cuplikan singkatnya Sobat Garuda sekalian. Itulah tanggapan dan juga kritik dan juga tuntutan dari keluarga para pemain naturalisasi Malaysia yang menuntut kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan mereka akan menuntut jalur hukum seperti apa ke depannya. Ya, apabila pihak Federasi Malaysia tidak bisa mempertanggungjawabkan permasalahan ini. Oke Sobat Garuda, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye bye. No, I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and